Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Gimana kabarnya hari ini? Saya agak tegang sih. Itu wajar sekali ya. Ruangan ini cukup aman dan rahasianya terjaga. Kamu bisa bercerita senyaman kamu mungkin. Untuk sesi ini kita ada waktu 10 menit. Apa yang membuat Erika untuk kesini? Eh, saya ada masalah di perkuliahan sih Kak. Saya sebenarnya senang jadi mahasiswa, tapi kalau dikasih tugas presentasi dan ditunjuk untuk menjawab pertanyaan, saya merasa jantung berdebar, terus nafas saya menjadi berat, dan pikiran saya menjadi kosong. Gitu ya. Saya mengerti kecemasan itu emang sangat banget mengganggu ya, apalagi di awal perkuliahan. Erika, dari yang saya dengar, masalah utama kamu ada di kecemasan saat kamu berbicara di depan kelas ya. Sudah berapa lama sih kamu merasakan itu? Sejak SMA sih Kak, tapi kuliah ini rasanya lebih parah. Dalam pendekatan yang kita gunakan ini, yaitu CBT atau terapi perilaku kognitif. Kita akan melihat bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan dan perilaku Erika saat itu. Bisakah Erika ingat momen terakhir Erika itu momen itu muncul itu kapan? Ingat sih, itu minggu lalu dosen menunjuk saya untuk membacakan satu topik. Ya saat itu, sesaat sebelum atau ketika dosen menunjuk Erika, apa persisnya yang muncul di pikiran Erika saat itu? Eh, saya ragu sih, saya merasa saya bodoh, saya takut ditertawain sama teman-teman yang lain. Itu adalah pikiran otomatis negatif Erika ya. Lalu bagaimana perasaan Erika setelah pikiran itu muncul? Perasaan saya pada saat itu takut, gemetar, saya panik, dan pengen kabur aja. Perasaan juga campur aduk, antara takut malu dan gagal. Oh iya. Dan apa yang Erika lakukan atau bagaimana perilaku Erika setelah itu? Saat itu saya menunduk dan menghindari kontak mata. Terus kalau teman saya yang ditunjuk, saya merasa lega. Baik. Mari kita lihat kembali pikiran Erika. Saya pasti akan menilai diri saya bodoh. Semua orang pasti akan menertawakan saya. Seberapa yakin Erika bahwa pikiran itu 100% benar? Kira-kira 90% Kak. Apakah ada bukti nyata yang mendukung bahwa setiap kali Erika berbicara di depan kelas, semua orang akan menertawakan Erika? Dulu pas SMP saya pernah sih presentasi dan itu lumayan. Terus waktu SMA saya pernah menjawab pertanyaan dan tapi saya ingat gagalnya aja. Baik, ada bukti yang bertentangan dengan pikiran itu. Anggaplah Erika benar-benar lupa kata-kata dan terdiam sejenak. Apa pikiran terburuk yang Erika pikir dan mungkin benar-benar terjadi dan bagaimana Erika akan menghadapinya? Mungkin saya akan terdiam 10 detik. Ada yang berbisik, saya akan gagal, tapi kelas akan tetap berjalan kan? Iya. Dan dosen juga pasti membantu. Iya betul, bagus sekali. Jadi hasilnya bukan bencana besar yang mengakhiri karir kuliah Erika ya. Ini hanya ketidaknyamanan sementara. Erika, seandainya teman baik Erika mengalami hal yang sama nih, apa nasihat yang Erika berikan saat itu juga? Mungkin saya akan bilang jangan terlalu keras sama diri sendiri, itu wajar. Tarik nafas dan coba lagi. Yang penting kan udah berusaha. Biasa Erika baru saja menemukan cara untuk menangani pikiran negatif Erika itu sendiri. Pikiran apa yang lebih realistis dan membantu yang bisa Erika gunakan untuk menggantikan pikiran lama itu? Mungkin saya akan gugup, tapi itu kesempatan untuk belajar. Nggak apa-apa kalau salah, saya kan baik-baik aja. Itu adalah pikiran yang jauh lebih sehat Erika. Untuk langkah berikutnya nih, kita akan membuat tujuan kecil. Minggu depan
Apakah Erika bersedia mencoba mengangkat tangan dan mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada dosen, alih-alih menunggu atau ditunjuk? Ya, saya akan mencobanya. Bagus. Ingat ya Erika, kecemasan itu ibarat otot. Semakin sering Erika melatih pikiran baru dan menghadapi situasi ini secara bertahap, otot keberanian Erika akan semakin kuat. Jangan fokus pada kesempurnaan, fokuslah pada kemajuan. Saya yakin Erika pasti punya potensi besar dan kita akan terus kembangkan itu bersama-sama dalam sesi berikutnya ya. Sampai jumpa minggu depan Erika. Terima kasih Kak Anissa, saya merasa lebih lega. Sampai jumpa. Terima kasih kembali Erika.